Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, berkumpul dalam suasana membicarakan hal baik, membicarakan tentang ilmu yang insya Allah ilmu ini akan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan rahmah dan berkahnya kepada kita semuanya, sehingga kajian tentang ilmu ini itu memang adalah kajian yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Semoga rahmat dan salamnya terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang mulia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang kita kenal dengan asyirk. Syirik itu sudah sangat kita kenal, dan syirik ini menjadi bagian yang memang sesuatu yang sangat harus kita hindari, karena satu di antara dosa besar, bahkan dosa yang tertinggi, terberat adalah asyirku billah. Dan selanjutnya disusul dengan uququl walidain. Hadirin pemirsa yang mulia, apa itu syirik? Syirik, pada saat kita mengikuti satu pendapat yang disampaikan oleh seorang ulama Al-Asbahani, beliau membagi syirik menjadi dua. Yang pertama asyirkul akbar, syirik yang besar. Kemudian yang kedua syirkul asghar. Asyirkul asghar itu kalau diartikan adalah syirik kecil, sebagai padanya adalah asyirkul khafiyyu atau syirik yang samar. Pemirsa yang mulia, apa itu syirik besar dan apa itu syirik kecil? Kalau boleh akan saya sampaikan bahwa asyirkul akbar, syirik besar, inilah syirik jali atau syirik jelas yang betul-betul secara terus terang seseorang menyembah kekuatan atau benda yang itu disamakan kekuatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saja seseorang yang seharusnya menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyembah patung. Mungkin patung itu adalah patung reca, ada patung anak sapi, atau patung apapun yang itu seolah punya kekuatan, dan kekuatan itu seolah mengilhami dirinya, bahkan itu menjadi satu kekuatan dijadikan tempat untuk mengadu, untuk berdoa dan meminta apa yang dia inginkan. Sedangkan Allah adalah satu-satunya, saya ulangi, yang berhak untuk dimintai permohonan atas segala semacam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia ataupun keperluan yang diperlukan oleh manusia. Namun pada saat seseorang telah menduakan Allah secara terang-terang seperti ini, namanya syirik yang besar atau syirik akbar. Pemirsa yang mulia, dalam Al-Quran sudah dikatakan walaqad ukhya ilaika wa alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sudah sejak zaman dulu diwahyukan oleh Allah kepada umat terdahulu dan juga zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad, bahwa siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka bisa jadi amal yang dilakukannya itu bisa akan hancur. Di situ ada kata lam takkid layah batonna artinya berarti bisa hancur dan pasti tidak ada keraguan. Kemudian kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Pemirsa yang mulia, dikatakan orang-orang atau umat sebelum Nabi Muhammad SAW juga telah melakukan kemusyrikan. Sebagai contoh, pada zaman Nabi Musa alaihissalam dulu punya satu kegiatan syirik yang pernah dilakukan oleh umatnya Nabi Musa alaihissalam.
Di antara contoh kemusyrikan pada saat itu adalah menyembah anak sapi. Dan itu sudah berulang kali diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, jangan engkau menyembah anak sapi. Pada saat itu istilah anak sapi adalah al-ijl. Al-ijl itu adalah istilah yang dipakai dalam Quran. Namun demikian, karena umatnya Nabi Musa ini mungkin kategori yang ngeyel, akhirnya pada saat tidak ada di sampingnya Nabi Musa SAW, mereka melakukan kemusyrikan lagi. Diingatkan, ya kemudian ingat, kemudian pada saat ditinggalkan lagi ke suatu tempat, ke suatu urusan, maka melakukan kemusyrikan lagi. Sehingga pada saat Nabi Musa pergi dalam waktu yang cukup lama, kemudian pada saat pulang betul-betul terjadi. Sekalipun sebelum telah diingatkan bahwa jangan sekali menyembah anak sapi, ini kemusyrikan yang sangat besar, dosanya tidak bisa diberikan besarnya, begitu besar. Namun karena ini sudah menjadi bagian yang mungkin menjadi bagian hidup dari sebagian anak buah atau kaumnya Nabi Musa, akhirnya dilakukanlah. Sekalipun sudah diancam dengan dosa yang sangat besar, bahkan saat itu setelah ketahuan dan kemudian dikumpulkan dan disidang, maka terbuktilah kira-kira 70 orang kaumnya Nabi Musa telah terbukti setelah sah telah melakukan kemusyrikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan melalui Nabi Musa alaihissalam yang ada dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul ijla fatubu ilallah faqtulu anfusakum dzalikum khailakum inda barikum fatabalakum innahu tawwabur rahim. Bahwa pada saat itu Allah menurunkan wahyu, menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, silahkan dan sampaikan putusan ini kepada 70 orang kira-kira dari kaum Nabi Musa, bahwa hukuman dari Allah adalah untuk bertaubat dengan cara untuk bunuh diri. Nah kemudian karena ini bunuh diri berarti kan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan menurut riwayat atau sejarah yang ada, bahwa mereka ada yang saling berbunuhan, akhirnya meninggal, kemudian ada juga akhirnya dibunuh. Sisa-sisa yang belum mati kemudian dibunuh oleh Al-Gojo yang telah disiapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Hadirin pemirsa yang mulia, itulah contoh kemusyrikan yang dulu pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan sampai sekarang itu belum pernah hilang ayat ini, dan sampai sekarang kemusyrikan tetap menjadi dosa yang sangat besar. Sehingga pada saat seorang soleh namanya Luqman menasihati dengan penuh sangat kepada anaknya, yaitu Luqman, wahai ananda, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai ananda, jangan sekali-kali melakukan kemusyrikan, karena syirik merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan pada saat kita membaca ayat yang lain, itu merupakan satu dosa yang sulit untuk diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru lima yasha. Saya ulangi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Pemirsa yang mulia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti bisa menghindar dari semacam dosa syirik yang sejak dulu sampai sekarang menjadi satu dosa yang memang sangat besar dan dinas oleh Allah SWT sebagai dosa yang sangat besar. Kemudian macam dosa syirik yang kedua adalah dosa syirik yang kecil atau yang tersembunyi. Kecil tersembunyi lagi. Apa kira-kira dosa syirik kecil dan tersembunyi lagi? Contoh yang paling mudah, pada zaman Nabi Muhammad dulu itu ada orang sholat, kemudian sholat yang dilakukan wa yazinu sholat, atau dia memperbaik, memperindah, menghiasi sholat yang dilakukan. Tapi ada faktor lain, ternyata dia ingin agar sholat yang dia lakukan di depan umum itu bisa dilihat oleh orang. Kenapa? Ya mungkin ingin mengatakan bahwa inilah sholat saya yang terbaik, orang sama tahu. Jadi ada unsur lain yang
memotivasi dia bahwa sholat itu tidak lillah, tapi kepada linnas yang ada di sekitarnya. Bila ini terjadi pada kita, hati-hati. Dosa syirik baik besar maupun kecil itu kategori sangat zulmun azim, dosa yang sangat besar. Hadirin jamaah yang mulia, bahwa dosa syirik baik besar maupun kecil yang sudah dikategorikan sebagai dosa zulmun yang sangat besar, ini cara mempertahankannya agar itu tidak dilakukan itu sangat sulit dan sangat repot. Karena apa? Di Indonesia itu kalau kita melihat dalam pasal-pasal ya yang ada dalam KUHP, itu tidak ada pasal yang itu akan memberikan kesempatan pada polisi untuk menangkap orang yang melakukan syirik, sehingga kemungkinan dosa syirik akan tetap dilakukan oleh kita, keluarga kita, maupun siapa saja yang dia sebagai muslim maupun non-muslim. Akhirnya apa? Itu sangat berbahaya sekali. Bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan tanpa kita sadari, dan kita telah bisa terjerumus dalam kesesatan yang nyata dan menjadi orang yang merugi. Karena apa? Karena memang cara kita untuk mencegahnya itu begitu bebas dan tidak ada aparat yang bisa menangkap. Tapi kalau dosa besar yang lain, misalkan pembunuhan, itu diatur dalam KUHP, dalam pasal 338, 339, 340, itu ada. Siapapun orang yang menghabisi nyawa orang lain, maka akan bisa ditangkap dan diurus, dan nanti bisa dihukum penjara maksimal sampai 5 tahun misalkan. Tetapi kalau melakukan dosa besar dalam bentuk syirik, begitu besarnya, tapi begitu bebasnya dia akan berada di sekitar kita. Dan saat itu kita tahu-tahu sudah terjerumus, dan tahu-tahu kita sudah menjadi orang yang merugi. Hadirin pemirsa yang mulia, saya kira ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menghindar dari dosa musyrik baik besar maupun kecil, dan kita mudah-mudahan bisa terus mempertahankannya sampai akhir hayat kita, baik itu dosa musyrik besar maupun dosa musyrik kecil. Demikian kultum yang biasa sampaikan, mudah-mudahan mauna. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kurang lebihnya manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.